Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afwa Sabrina. Kali ini saya akan membawakan suatu kisah Ibu Novi yang memiliki anak yang lahir tanpa lubang anus guna memenuhi tugas psikologi perkembangan. Didengarkan ya teman-teman. Halo, nama saya Novi Anida, biasa dipanggil Novi. Saya akan menceritakan sedikit kisah hidup saya. Umur saya 31 tahun, saya merupakan ibu dari satu anak. Anak saya bernama Alam Fikriansyah. Saya melahirkan anak saya pada saat usia 29 tahun. Alam lahir secara normal dengan berat badan 2,2 kilo dan panjang 42 cm. Saat melahirkan Alam, hati saya sangat gembira. Suami pun begitu. Namun pada saat itu Alam lahir dengan perut yang sangat besar, tidak seperti bayi pada umumnya. Saat itu juga dokter melakukan pemeriksaan lebih lanjut tentang kesehatan dan kelengkapan anggota tubuh Alam. Hati saya sangat sakit ketika mengetahui Alam lahir dengan anggota tubuh yang tidak lengkap. Anak saya lahir tanpa memiliki lubang anus dan usus besar, kantung kemihnya terbuka, alat kelaminnya tidak terbentuk sempurna, serta hanya memiliki 9 jari. Saat itu tinja pertamanya tidak keluar dalam jangka waktu 24 hingga 48 jam setelah lahir. Menurut dokter, kelainan ini dinamakan dengan cloacal extrophy. Saat itu dokter langsung mengambil tindakan untuk Alam. Untuk membantu buang air besar, dokter membuat anus buatan di perut kanan Alam. Namun kerap kali kotoran keluar bukan dari lubang anus buatan, melainkan dari sela-sela jahitan. Alam telah melakukan 2 kali operasi dan tindakan penutupan kantung kemih dan masih perlu melakukan observasi. Kini keadaan Alam mulai membaik walaupun belum sepenuhnya. Anak saya mulai aktif gerak tangan dan kakinya, keringat lebih sedikit, tetapi BAK lebih banyak. Selalu merasa haus karena apa yang diminum tidak lama, langsung mengeluarkan pipis. Alam sering merasa rewel dan kerap kali menangis. Mungkin ia merasakan sakit dan tidak nyaman. Ia jarang tertawa dan susah untuk bergerak. Pada bayi seumur Alam biasanya sedang gemar-gemarnya tengkurap, tetapi Alam tidak bisa melakukannya. Kami sudah mengeluarkan banyak uang untuk membiayai Alam. Suami saya bekerja sebagai pegawai swasta, sedangkan saya hanya ibu rumah tangga yang berjualan tas, baju, sampai kosmetik demi mencukupi kebutuhan anak saya. Satu yang membuat sedih yaitu soal jenis kelamin Alam yang masih harus melakukan tes. Saat itu saya dan suami saya melakukan kontrol ke Bandung. Dokter spesialis anak yang menangani Alam mengatakan bahwa Alam harus uji gen, scan, dan uji kromosom untuk memastikan apakah Alam benar-benar laki-laki. Selanjutnya akan dilakukan operasi. Saat ini untuk sementara Alam belum mempunyai alat kelamin. Walau demikian, saya sebagai seorang ibu tidak pernah putus asa dengan keadaan putra saya. Karena ia pun terlihat selalu semangat walau kadang menangis, dan tidak pernah merasakan bahwa yang dialaminya adalah suatu kelainan. Saya menyayangi Alam dengan sepenuh hati tanpa melihat dari segi fisik Alam. Saya berharap walaupun Alam tidak sempurna secara fisik, tapi dia akan tumbuh sempurna secara psikis. Saya ingin dia merasakan kasih sayang yang sangat dari kedua orang tua dan lingkungan sekitarnya. Saya terus berusaha karena saya juga ingin Alam hidup seperti anak pada umumnya, bermain dengan teman sebayanya, belajar bersama di sekolah, dan berkegiatan sesuai dengan yang ia mau. Alam berhak mendapatkan kebahagiaan seperti anak lainnya. Terima kasih telah mendengarkan sedikit kisah hidup saya. Semoga dapat menginspirasi dan membawa manfaat bagi kalian yang mendengarkan. Sampai jumpa. Baik teman-teman, itulah kisah hidup Ibu Novi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.